Halo, saya Ani dari Universitas Warmadewa. Jadi pada kesempatan kali ini akan sharing terkait strategi marketing di tengah pandemi COVID-19. Bicara tentang COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019, yang pertama kali dideteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada 1 Desember 2019, itu sangat mengejutkan semua pihak, di mana penyebaran virus ini sangat cepat. Dicatat oleh WHO pada Maret 2020, COVID-19 itu menyebar ke seluruh dunia, menjangkiti lebih dari 113.000 orang, bahkan lebih dari 4.000 orang di seluruh dunia itu meninggal akibat virus ini. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang tidak luput dari infeksi virus ini, termasuk juga Bali. Karena penyebaran infeksi yang sangat cepat di seluruh dunia, maka pemberlakuan social distancing itu mulai dilakukan, bahkan beberapa negara yang akhirnya berimbas ke hampir seluruh negara itu memberlakukan sistem lockdown. Jadi sangat dibatasi akses untuk masuk ke negara itu, akses keluar masuk dari ataupun keluar dari negara-negara tersebut. Akibat penyebaran yang relatif cepat, di mana kasus yang terus bertambah setiap hari, setiap jam, yang terjangkit COVID-19, apa yang impact-nya? Yang pasti itu adalah pengurangan aktivitas sosial. Jadi public area itu ditutup, demikian juga pusat keramaian, perkantoran, mal, toko-toko, bahkan sekolah dan kampus pun juga ditutup. Ya, kami pun dari sisi akademisi merasakan sekali kejutan yang luar biasa yang harus dengan tiba-tiba merubah metode pembelajaran yang awalnya itu dengan sistem tatap muka, interaksi langsung, itu secara spontan itu harus berubah dengan mempergunakan media online atau memperlakukan learning from home. Ya, proses adaptasi yang harus dilakukan dengan cepat itu menjadi tuntutan kami juga, tuntutan bagi kami dari sisi akademisi. Saya rasa institusi lain, lini bisnis yang lain juga mengalami hal yang sama. Meskipun memang tidak semua lini bisnis itu dapat menggunakan mekanisme work from home, ataupun misalnya dengan mekanisme work from home tadi. Ya, negatif terbesar atau impact negatif yang dirasakan itu adalah hampir seluruh usaha, seluruh bisnis itu mengalami penurunan pemasukan. Ini jelas karena pemberlakuan social distancing dan sistem lockdown tadi, akses sosial, interaksi sosial yang mulai dikurangi dengan ditutupnya himbauan untuk menutup ataupun memberlakukan mekanisme work from home tadi, banyak usaha yang mengalami penurunan pemasukan. Bahkan yang paling parahnya itu adalah banyak usaha yang harus ditutup karena kesulitan dalam memenuhi kewajiban tetap, seperti tidak mampu membayar gaji karyawan karena operasionalnya ataupun tingkat penjualan yang mengalami penurunan drastis. Sektor jasa juga mengalami dampak yang signifikan akibat work from home ini ataupun pemberlakuan social distancing dan sistem lockdown ini. Yang menjadi pertanyaan itu adalah apa yang harus dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, di mana tingkat penjualan mulai mengalami penurunan, sementara gerusan tingkat kebutuhan hidup, tuntutan hidup itu yang terus meningkat. Nah, yang pertama itu harus dipahami dulu ya karakteristik dari usaha yang Anda miliki. Di sini saya sampaikan karakteristik dari jasa. Secara teoritis itu ada 4 karakteristik jasa yang harus dipahami. Yang pertama itu adalah intangibility. Jadi intangibility ini jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, dicium, atau menggunakan indera lainnya sebelum jasa itu dibeli. Misalnya ketika akan menggunakan penerbangan, pesawat terbang sebagai alat transportasi, itu kita tidak dapat mempergunakannya atau melihatnya sebelum kita membeli atau menggunakan jasa itu secara langsung.
Kemudian yang kedua adalah inseparability. Ini maksudnya adalah jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedia layanan. Misalnya ketika kita ingin menikmati treatment salon, maka kita harus datang ke salon untuk menikmati jasa ataupun layanan treatment ini. Jadi kita tidak mampu atau tidak bisa menikmati jasa ini sebelum kita bertemu dengan penyedia jasa itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada variability. Jadi jasa sangat bervariasi tergantung pada siapa yang menyediakan dan kapan serta di mana jasa itu dilakukan. Jadi ketika karyawan hotel misalnya memiliki karakteristik, taruhlah misalnya contohnya karyawan A, resepsionis A, itu ramah, sementara resepsionis B itu mungkin kurang ramah. Meskipun kedua ini, si A dan si B ini memberlakukan atau bekerja sesuai dengan SOP hotel yang sudah menjadi standar operasional dalam melayani customer, mungkin customer merasakan perbedaan ketika dia dilayani oleh si A dan ketika dia dilayani oleh si B. Jadi karakteristik dari siapa yang menyediakan jasa ini sangat berpengaruh terhadap perasaan atau ketika jasa itu dinikmati oleh si konsumen. Kemudian yang keempat ada perishability. Ini maksudnya itu jasa tidak dapat disimpan atau dijadikan stok untuk dinikmati atau dipakai di masa depan. Contohnya misalnya rent car. Kalau rent car itu kadang kan ketika high season misalnya atau ketika libur nasional, libur panjang atau long weekend mungkin istilahnya, itu akan terjadi lonjakan peningkatan atau permintaan akan sewa mobil atau sewa kendaraan. Nah, ini juga harus diantisipasi bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan, menyediakan akomodasi sesuai dengan jumlah permintaan, agar tidak sampai menolak permintaan dari konsumen. Tetapi harus diantisipasi juga ketika misalnya permintaan itu tidak terlalu banyak pada hari-hari biasa. Jangan sampai jumlah mobil yang menganggur sehingga akan kurang efisien. Nah, apabila keempat karakteristik dari jasa ini sudah dipahami, maka kita akan berpikir strategi apa yang akan dilakukan. Nah, saya suggest-kan 2 strategi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama ada experiential marketing. Jadi experiential marketing ini adalah pengalaman unik yang berbeda dengan tempat lain konsumen. Jadi pengalaman yang dijual di sini adalah experience atau pengalaman. Jadi bagaimana salon usaha kita itu mampu menyediakan pengalaman unik atau experience unik yang berbeda dari salon-salon yang lain. Nah, ini akan menjadi nilai jual tersendiri bagi konsumen. Misalnya kalau di salon kita disediakan, misalnya ketika ingin menikmati treatment, itu disediakan di tempat khusus yang ambience-nya itu nyaman, mungkin disediakan menggunakan musik sesuai dengan kondisi ataupun musik jazz misalnya yang membuat konsumen itu merasa rileks, ataupun yang menyediakan pengalaman unik yang lain. Jadi saya rasa bisa dipahami terlebih dahulu sebenarnya jenis salon kita itu seperti apa dan kelebihan kita yang dapat kita pergunakan jika ingin menerapkan experiential marketing ini seperti apa sehingga kita bisa jual kepada konsumen. Yang berikutnya adalah emotional brand. Jadi emotional brand ini lebih menyentuh ke emosional dari konsumen itu sendiri. Kita harus pahami dulu apa sih yang menjadi keinginan dari konsumen. Nah, ketika kita mampu menyediakan jasa atau pelayanan yang sesuai dengan keinginan konsumen atau apa yang menjadi keinginan konsumen, atau mungkin kita bisa membangun chemistry dengan konsumen, saya rasa konsumen itu akan lebih memilih salon kita, usaha kita, dibandingkan dengan tempat lain. Tapi dari semua yang tadi saya sampaikan, secara spesifik yang paling penting adalah meyakinkan konsumen atau pelanggan tentang rasa aman dan nyaman. Jadi bagaimana konsumen itu ketika datang atau menikmati treatment atau jasa di salon kita, itu dia merasa aman dan nyaman. Jadi tidak merasa khawatir akan situasi atau kondisi, meskipun di tengah pandemi COVID-19 kita bisa meyakinkan. Dengan cara bagaimana? Yang pastinya yang pertama adalah menerapkan protokol kesehatan atau prokes sesuai dengan aturan.
Misalnya penggunaan masker, lalu cek suhu tubuh, penggunaan hand sanitizer, menyediakan tempat cuci tangan, lalu melakukan disinfektan secara periodik. Misalnya alat ataupun fasilitas salon sebelum dan setelah konsumen itu menggunakan jasa tersebut atau menikmati suatu treatment tertentu, jadi peralatannya itu disinfektan atau disteril dulu. Sehingga dengan demikian konsumen itu merasa yakin bahwa oh alat yang digunakan, oh produk yang digunakan, oh fasilitas yang digunakan itu adalah steril, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengatur jumlah dan jam kedatangan customer dengan menerapkan sistem booking terlebih dahulu. Jadi ini penting sekali, karena kadang kita ngerasa tidak nyaman ya, sebagai konsumen ketika datang ke salon, "Loh kok rame ya?" Terus harus menunggu di tempat yang kurang kondusif misalnya untuk jumlah yang terlalu banyak. Nah, jadi penting sekali menurut saya mengatur jumlah dan jam kedatangan customer. Jadi mereka diarahkan untuk booking terlebih dahulu. Mungkin kita memiliki database dari konsumen tetap kita yang sering melakukan treatment secara periodik di salon, pastinya kita punya database-nya kan, punya nomor handphone, jadi punya WA, dari sana kita bisa semacam broadcast message seperti itu. Jadi kita ingatkan, oh mungkin kita ada promo, oh kalau misalnya ingin menikmati treatment di kita, kami itu menerapkan protokol kesehatan. Jadi disampaikan demikian, dan juga apabila menginginkan untuk datang langsung ke salon, itu sebaiknya booking terlebih dahulu, karena dengan demikian akan memperpendek jam tunggu dan juga mengatur jumlah konsumen yang datang sehingga protokol kesehatan tetap dapat diterapkan dan konsumen merasa aman dan nyaman. Dan selanjutnya adalah opsi untuk menyediakan layanan home service atau home treatment. Jadi ini menarik sekali. Banyak konsumen yang ingin menikmati treatment ataupun jasa ataupun fasilitas yang disediakan di salon, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk datang langsung ke salon tersebut atau merasa khawatir atau worry, jangan-jangan tempatnya tidak aman, tidak nyaman, banyak yang datang, terlalu ramai, mungkin merasa seperti itu, maka layanan home service ini akan menjadi pilihan karena merasa bahwa dengan layanan home service ini, oh saya dilayani di rumah, tidak ada rasa kurang nyaman karena dilayani di rumah sendiri ke staf dari salonnya yang datang ke rumah. Yang mungkin perlu diyakinkan di sini adalah bagaimana meyakinkan konsumen itu bahwa meyakinkan customer bahwa staf yang datang ke rumah itu dalam kondisi yang sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Meskipun memang kalau layanan home service atau home treatment ini tidak semua jenis treatment bisa dilakukan. Mungkin hanya terbatas pada potong rambut ataupun blow rambut, kemudian hair spa misalnya. Ya mungkin tidak sebanyak jenis layanan atau treatment yang disediakan langsung di salon. Tetapi ini juga saya rasa dapat ditawarkan ke konsumen untuk tetap meningkatkan atau menjaga cash flow dari usaha Anda. Selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang lebih ramah, lebih baik. Ya, bicara tentang baik itu setiap orang pastinya memiliki preferensi yang berbeda. Tetapi setidaknya memberikan pelayanan seoptimal mungkin, ya, yang underline saya itu adalah lebih membangun chemistry dengan konsumen, tentunya itu akan menjadi nilai jual tersendiri bagi salon. Karena dengan memberikan pelayanan yang baik, yang sopan, yang memuaskan sesuai dengan keinginan konsumen, itu akan menjadi power tersendiri bagi si penyedia jasa atau salon, di mana konsumen pastinya ketika menginginkan atau merasa, oh saya butuh treatment nih, maka dia akan mengingat, oh kemarin saya dilayani oleh salon A dengan sangat baik, sesuai dengan keinginan saya, seperti itu. Kemudian, nah ini untuk konsumen yang sensitif terhadap harga. Saya rasa dalam kondisi pandemi seperti sekarang, semua orang sangat sensitif terhadap harga. Bahkan mungkin treatment di salon atau perawatan atau membeli jasa itu sebagai kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan tersier.
Nah, harga ini akan menjadi variabel yang sangat-sangat menyentuh konsumen untuk menggerakkan, membeli atau menikmati jasa dari salon kita. Misalnya harganya menarik nih, misalnya diberikan diskon sekian persen nih, diberikan diskon 15%, 30%. Misalnya jika membeli lebih dari 2 treatment akan free 1 treatment nih. Misalnya kalau saya beli treatment hingga dalam jumlah tertentu, dalam periode tertentu, maka di titik tertentu saya akan mendapat free treatment tertentu, misalnya seperti itu. 10 kali treatment, contohnya saya akan gratis 1 hair spa, misalnya seperti itu. Memberikan voucher, memberikan bonus-bonus, atau dengan mengajak orang datang, atau menjadi marketing secara tidak langsung, itu akan memberikan harga atau kita memberikan diskon kepada konsumen itu. Jadi misalnya ada yang merekomendasikan salon kita kepada orang lain, kita kasih dia misalnya diskon 5%, seperti itu. Ini akan sangat menarik sekali di kondisi sekarang. Siapa sih yang nggak ingin penghasilan tambahan seperti itu? Dari sisi konsumen. Sementara dari sisi kita, ini akan lebih mendatangkan lebih banyak pelanggan lagi. Nah, sekiranya itu yang dapat saya sharing. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sebagai closing statement itu ada satu quotes dari Winston Churchill, yaitu dia menyebut bahwa jangan pernah menyerah. Apapun terjadi, never, never, never give up. Sekian, semoga pemaparan ini memberikan makna, memberikan manfaat, dan yang paling penting itu adalah kita tetap semangat dan tidak pernah menyerah untuk terus berusaha. Sekian, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.